Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhauha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita dengan kita bisa mengerjakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Semoga dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beserta salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya para umatnya yang selalu senantiasa tekoh dan istiqamah dalam mengamalkan dan mengajarkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Dan kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa. Pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu, untuk sama-sama kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu sama-sama kita mewasiatkan, sama-sama kita saling mengingatkan untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di masa yang begitu luar biasa, di akhir zaman yang begitu luar biasa, pada fitnah juga yang begitu luar biasa menimpa kaum muslimin. Maka tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka fitnah dan cobaan bahkan ujian tidak akan pernah lepas dari keadaan seorang mukmin itu sendiri tanpa kalau kita tidak sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surat, saya lupa malah di surat mana. Dalam sebuah surat Al-Ankabut ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad fatannal ladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka sesungguhnya kami akan menguji, ya, dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang sebelum kita. Ujian itu berupa bala, ujian itu berupa musibah, ujian itu berupa ujian di mana ketika dengan keimanannya itu semakin tinggi derajatnya di mata Allah dan semakin dia bersabar. Maka sabar itu jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hari ini fitnah itu begitu luar biasa. Maka sabar itu kan terbagi menjadi tiga. Kata para ulama, sabar itu kan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar kita kepada kedua orang tua kita ketika kita dapati orang tua kita dalam keadaan mereka sudah sepuh. Yang ketiga adalah sabar dalam musibah dan ujian. Maka kita faham bahwasanya yang paling berat adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang begitu luar biasa. Maka tentunya ketika kita mengambil sebuah pelajaran dari perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita bisa mengambil sebuah manfaat dan hikmah besar untuk kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Di satu sisi hari ini masih pandemi yang begitu luar biasa, tapi jangan sampai mengurangi amal ibadah kita kepada Allah, melainkan meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saja zakat, sebagai contoh saja infak dan sedekah. Infak maupun sedekah yang paling afdol pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan besarnya ataupun megahnya, tapi di masa sulit apa masa senggang. Infak itu paling besar pahalanya di waktu sulit apa waktu senggang? Sulit. Maka hari ini amal ibadah itu luar biasa harus kita tingkatkan di waktu yang memang seperti ini. Walaupun saudara kita mungkin hari ini masih ada yang belajar di rumah, beramal ibadah di rumah, tapi jangan sampai meminimalisir ataupun bahkan mengurangi dari kewajiban dia sebagai seorang muslim. Karena sabar dalam ketaatan itu memang beratnya luar biasa.
Di satu sisi kita harus mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW dan juga kita harus mengambil hikmah dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kemudian jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sabar yang kedua yaitu sabar kepada kedua orang tua. Ketika kita dapatkan kedua orang tua kita itu telah sepuh, maka tentunya kita faham bahwasanya sayangnya orang tua kepada anak ketika anak itu masih kecil, ditimang-timang, malam nangis, ditimang-timang kembali, itu kan luar biasa. Perjuangan seorang ibu ketika malam hari anaknya nangis, itu yang bangun ibunya, bukan bapaknya. Bapaknya apa? Turu. Bapaknya pasti akan tidur. Kalau yang bagi jomblo, afan ini. Ya, makanya kan Masya Allah. Jadi apa? Ketika kita mendapati mereka itu sudah dalam keadaan tua, kita sebagai anaknya, bakti kita kepada orang tua harus kita baktikan. Kenapa? Karena tentunya perjuangan orang tua mendidik kita sampai kita dewasa tidak akan pernah bisa kita ganti dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Ketika kita memiliki apapun itu, maka tidak akan pernah bisa kita ganti. Tapi kenyataannya hari ini Masya Allah. Kenapa? Ketika hari ini suami istri mereka sibuknya luar biasa, maka ketika mereka mendapatkan kedua orang tuanya itu dalam keadaan sepuh dan mereka merasa sibuk, nggak bisa mengurus orang tuanya, ujung-ujungnya dititipkan ke panti jompo. Ujung-ujungnya dititipkan kepada orang yang bisa mengasuhnya. Padahal harusnya bakti terakhir kita kepada kedua orang tua adalah ketika kita mendapati mereka dalam keadaan sakaratul maut. Harusnya kita yang mentalkinkan, bukan orang lain. Atau bahkan ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut, tidak ada orang di sisi mereka yang beriman kepada Allah. Akhirnya apa? Mereka meninggal dalam keadaan tidak ada orang yang mentalkinkan. Dosa kita sebagai anak. Makanya kan sabar itu luar biasa. Kenapa? Sudah sepuh, kita harus angkat dia. Mandiin kita harus mandiin, ketika dia buang air kecil harus kita siram. Makanya kan Masya Allah, sabar. Dan kemudian yang ketiga adalah sabar dalam keadaan dan musibah. Yang ketiga ini kenapa kok paling ringan Ustadz? Iya, ketika kita ucapkan sabar kepada saudara kita, ketika kita mendapati saudara kita menghadapi musibah dan ujian, itu kan ketika mereka mendapatkan musibah dan ujian. Kalau mereka nggak dapat musibah dan ujian, kita nggak akan ngomong sabar ya. Enggak. Makanya tentunya kita harus paham bahwasanya hari ini tugas kita sebagai seorang muslim adalah ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka sabar kita dalam ketaatan harus kita tingkatkan. Di mana waktu yang paling sulit itu juga harus senantiasa kita luar biasakan amal ibadah kita. Kita ambil pelajaran dari ketika Rasulullah SAW yaitu melaksanakan perang Tabuk, bukan tabok-tabokan, tapi perang Tabuk. Itu kan perang yang waktu paceklik luar biasa. Uangnya pada nipis semuanya. Di masa yang panas luar biasa. Akan tapi apa? Cuman sekitar beberapa puluh ribu saja yang ikut Rasulullah SAW. Yang lainnya tergembosi oleh orang-orang munafik. Maka hari ini kita harus paham bahwasanya kalau kita mengamalkan ilmu harus kita sesuaikan dengan apa yang kita dapatkan. Akhirnya apa? Rasulullah SAW tetap berjalan. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, dan para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita hari ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok tugas kita hari ini harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kuatnya iman itu melebihi kuatnya fisik. Saya ulangin, kuatnya iman itu melebihi kuatnya fisik. Kuatnya fisik, kita bisa naik sepeda itu berangkat sampai misalnya contoh kita naik dari depan A2A, naik sepeda ngepit. Ngepit itu bahasa Jawa, nyun sewu. Ya, naik sepeda sampai mungkin kita metro. Luar biasa. Bisa kita mampu. Azan berkumandang samping masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu nunggu komat. Apa nih saiki musim udan. Enak menela tambah turu. Coba bayangin Pak. Kita muhasabah di awal tahun ini dengan apa yang kita kerjakan, sudahkah dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Sudahkah kita optimalkan hari ini? Makanya kan Masya Allah, ketika seseorang itu beribadah karena kuatnya iman, fisik itu nggak akan mendominasi. Kenapa? Fisik itu akan mengikuti kemauan iman. Sebagai contoh ya sahabat Nabi Muhammad SAW, Subhan radhiyallahu anhu, Masya Allah, jauh dia ke masjid 2-3 jam. Makanya sering-sering kita harus paham bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah itu pakai iman, bukan pakai logika. Kalau pakai logika nggak akan pernah nyampe, Pak. Nggak akan pernah nyampe. Kenapa kok Anda sampaikan seperti itu? Anda ambil kisah dulu, baru nanti kita akan masuk introspeksi terus.
Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau ingin menuliskan satu hadis, beliau mengamalkan ilmunya. Itu bukti bahwasanya apa? Beliau beribadah kepada Allah itu karena iman, bukan pakai logika. Contoh saja Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki muridnya luar biasa, namanya Imam Muzanni. Ya, kalau Ahmad Muzanni itu Pak sekretaris DPP Gerindra itu masih terpampang besar itu depan UBL. Tapi kita nggak promosi, cuman saya baca aja kalau mau berangkat ke nganter nyonya. Maka tentunya kita dapati seorang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu memiliki murid yang luar biasa namanya Imam Muzanni, tapi masih kecil. Dalam belajarnya, proses belajarnya, akhirnya apa? Dia bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang sebuah hal. Kenapa kok Allah menciptakan hal seperti ini? Kenapa kok Allah menciptakan hal seperti ini? Kenapa kok ada dunia? Kenapa kok ada bumi? Kenapa kok ada laut? Kenapa kok ada bulan? Ditanya terus. Sampai akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kan jengkel. Kau bertanya kepada logikamu, bukan kepada imanmu. Ya sudah, aku akan puaskan logika berpikirmu itu, tapi aku akan berikan 3 pertanyaan. Ketika 3 pertanyaan ini bisa engkau jawab, maka aku akan puaskan aku akan puaskan logika berpikirmu. Masya Allah. Silakan jawab Pak hari ini. Kalau jenengan bisa jawab, saya beliin jenengan martabak. Kalau jenengan nggak bisa jawab, ya berarti jenengan beliin saya apa Pak? Opoil. Baik, pertanyaan pertama, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada Imam Muzanni? Kam najman fis sama? Berapa jumlah bintang di langit? Berapa Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu silahkan tunjuk tangan Pak. Kam najman fis sama? Bingung Imam Muzanni, geleng-geleng dia. Akhirnya yang kedua, bima khuliqatin najm? Dengan apa bintang itu diciptakan? Kalau getok Pak, kita tahu dari tinggi singkong. Ya, telo, mau ngomong telo saya ini. Ya, kalau roti kita tahu dari tepung gandum. Pisang goreng, ya pisang kita buka, ya kemudian kita kasih terigu, kita goreng jadi pisang goreng. Dibiarin lama, gosong dia, digoreng. Tapi kita tidak akan pernah tahu bintang itu dari apa diciptakan. Makanya kan luar biasa. Pertanyaan ini akhirnya tidak bisa dijawab oleh Imam Muzanni. Kemudian pertanyaan ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada Imam Muzanni, berikan kepadaku 10 hikmah dari pensyariatan wudu. Beliau cuma bisa jawab 4. Akhirnya Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan sebuah pernyataan. Kau kutanya berapa bintang di langit kau tidak tahu. Kau kutanya dari apa bintang diciptakan kau juga tidak tahu. Kau kutanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan wudu dan aku minta 10 hikmahnya kau cuma bisa jawab 4. Beribadahlah engkau karena keimanan, jangan pakai logika. Nah hari ini jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada yang membedakan kaum muslimin mau dia tua, mau dia muda, mau dia baru hijrah ataupun dia sudah faham lama, tidak akan ada yang membedakan. Yang membedakan apa? Keimanan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah umur itu hanya hitungan angka, hitungan waktu. Hitungan angka, hitungan waktu. Akhirnya apa? Kita harus muhasabah. Makanya self reminder itu kan muhasabah diri dengan apa yang kita kerjakan, sudahkah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, sudahkah kita mengamalkan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Padahal kalau kita ingin melihat bagaimana Imam Ahmad bin Ambal ketika beliau ingin menulis satu hadis saja, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau mengamalkan terlebih dahulu, baru beliau menulis hadis itu. Kalau antum baca kitab hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Imam Muslim sampai Imam Ahmad bin Hambal, kita dapati hadis yang paling banyak itu Imam Bukhari apa Imam Ahmad? Halo Pak? Ki ngantuk apa turu? Adem Pak. Imam Ahmad bin Hambal 26.364 hadis. Masya Allah, luar biasa. Bahkan hatta sampai satu hadis yang begitu luar biasa, yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW berbekam kepada Abu Thayyibah. Antum tahu Abu Thayyibah? Itu sahabat Rasulullah SAW yang selalu membekam Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu hendak berbekam kepada Abu Thayyibah, selesai berbekam, Rasulullah memberikan 1 dinar. Coba, antum tahu 1 dinar berapa akhi? Jumlahnya Pak? 4.750.000. Maka kalau kita berbekam kepada orang ngasih 50.000 itu namanya apa? Seikhlasnya. Itu namanya seikhlasnya. Ngasih 100.000 itu kalau ada kemampuan lebih. Kenapa? Rasulullah berbekam kepada Abu Thayyibah 4.750.000.
Akhirnya Imam Ahmad mengamalkan terlebih dahulu apa yang beliau dapatkan dari apa yang disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW, baru kemudian beliau nulis. Nah, hari ini sudah banyak yang kita dapatkan akhil karim, sudah banyak yang kita dapatkan jamaah rahimani Allah wa yakum. Sudahkah kita mengamalkan dengan ilmu yang kita dapatkan? Pertanyaan itu besarnya luar biasa, harus kita jawab. Apa yang sudah kita beri untuk Islam hari ini? Ketika Islam hari ini banyak ditindas oleh kaum muslimin sendiri yang ngakunya muslim, tapi sejatinya dia bukan beriman kepada Allah, melainkan apa? Dia ingin merusak kaum muslimin, keimanan kaum muslimin dari dalam. Nah, hijrahnya kita hari ini mungkin ketika kita dulu banyak bermaksiat kepada Allah, kita harus introspeksi hari ini dengan apa yang sudah kita amalkan. Dan tentunya kita juga harus paham apa itu. Di dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, maka sungguh kami akan berikan cobaan dan ujian, gitu loh. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Maka akan nampak bagi kita hari ini orang-orang yang beriman antara orang-orang yang siddiq, jujur imannya, dengan orang-orang pendusta. Kita harus paham, karena dalam beribadah kepada Allah itu butuh seleksi. Rasulullah SAW itu kan nabi terakhir, nabi yang terpilih, nabi akhir zaman. Maka tentunya menjadi orang terpilih itu banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit, Pak? Wong pilkada yang dipilih itu lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak kan yang milih kan? Banyak kan yang milih. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita tahu bagaimana banyaknya orang yang memilih daripada yang dipilih, kita juga harus paham bahasanya hari ini kok kenapa umat Islam hari ini dengan mayoritas begitu luar biasa kaum muslimin, tapi nggak mau menyatu dan nggak pernah mendapatkan kemenangan. Mungkin ada yang salah, kita introspeksi. Kenapa? Ingatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan, ketika beliau sudah menjadi seorang Amirul Mukminin, beliau memberikan perintah kepada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi panglima perang untuk memerangi Persia di daerah Qadisiyah. Apa pesan beliau, Pak? Luar biasa. Yang ku takutkan itu, ya, itu apa? Aku tidak takut. Maksudnya gimana istilahnya kalimatnya? Yang ku takutkan bukan kemenangan yang kau dapatkan, karena kemenangan memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ku takutkan akan kemaksiatan yang kalian kerjakan sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan buat kalian. Nah, hari ini mungkin kita harus banyak introspeksi. Kenapa? Hari ini kok kita sulit menyatu? Jangan kita sering menyalahkan orang lain. Jangan kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Introspeksi. Kenapa? Karena mungkin ada maksiat yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Akhirnya apa? Karena wasilah itu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemenangan kepada seluruh umat manusia yang muslim. Hari ini Masya Allah ya, luar biasa. Banyak kajian di mana-mana, tapi ketika sudah ngaji, kita sudah ngaji sama Ustadz ini, antum nih, aduh ya Allah Rabbi, nggak usah gitu. Kenapa? Karena sombong itu haknya Allah, dan sombong berlaku ketika Allah perintahkan semua dari para malaikat dan penduduk pada waktu itu untuk bersujud, penduduk langit bersujud kepada Nabi Adam. Tapi apa? Iblis tidak mau, sombong. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya hati-hati, ya. Yang kau takutkan bukan masalah kemenangan, tapi apa? Maksiat yang kalian kerjakan sehingga Allah tidak memberikan kemenangan. Maka tentunya kemenangan itu kan Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, banyak. Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah Pak, luar biasa ini. Seorang panglima perang yang begitu luar biasa, bapaknya juga panglima perang, Nuruddin Zanki. Masya Allah. Kenapa? Kemenangan yang beliau dapatkan itu karena hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang dekatnya luar biasa. Maka orang muslim banyak, orang mukmin banyak, insya Allah lebih sedikit daripada muslim. Tapi orang-orang yang ihsan, muhsinin, yang antakbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, orang-orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa karena memang kita terbatas dengan ilmu dan kekurangan dari diri kita karena sebab kemaksiatan yang kita kerjakan, tapi yakinlah jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Allah melihat yang kita kerjakan. Maka menjadi orang-orang terpilih itu banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Menjadi orang-orang terpilih itu sedikit. Yang tadi sholat di sini itu banyak. Yang ngaji, ya insya Allah banyak juga, Pak. Ya,
Insya Allah banyak, nggak lebih banyak dengan kajian Masjid Islam yang di kampung ketika saya ngisi itu, Pak. Ya, insya Allah banyak ini. Ya. Tapi lebih banyak tadi yang sholat maghrib. Ya, kita husnudzon. Kenapa? Mungkin mereka memiliki kesibukan, yang kesibukan itu nggak bisa ditinggalkan. Kan nanti kan insya Allah bisa streaming, bisa ngeliat di YouTube, bisa ngeliat kajian-kajian yang lain, gitu kan. Kita husnudzon aja. Husnudzon aja. Kenapa? Husnudzon kepada muslim itu lebih baik. Karena aslinya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari 99% kebaikan yang kita kerjakan, musuh itu, orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu nggak ngeliat kebaikan kita, tapi ngeliat satu keburukan yang kita kerjakan. 1% keburukan yang kita kerjakan akan digoreng-goreng jadi akhirnya. Maka tentunya kita harus paham bahwasanya hari ini fitnah itu begitu besar. Ayo kita sama-sama beribadah kepada Allah. Dan nikmat yang begitu luar biasa ialah rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizki itu berbeda dengan dunia. Rizki itu berbeda dengan harta. Kalau cuma harta tok, itu beda sama rizki. Kenapa? Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini, ya ini hanya dunia. Yang ada di dalamnya itu juga dunia. Barang-barang itu kan harta benda dan lain sebagainya. Tapi itu bukan rizki. Tapi harta yang bermanfaat bagi kaum muslim, berkahnya luar biasa, itu rizki. Istri yang solihah itu Ayo, istri yang solihah itu rizki. Ini sama yang jomblo, gimana mau ngomong rizki? Istri aja belum punya. Anak yang soleh dan solihah itu rizki. Ilmu manfaat itu rizki atau bukan? Rizki. Nah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rizki sehingga ilmu itu bermanfaat, akhirnya kita menjadi orang-orang terpilih. Karena menjadi orang-orang terpilih itu kan luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam menjelang wafatnya beliau menyampaikan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Akhirnya sahabat Rasulullah, bukankah kami itu umatmu? Bukan. Antum itu bukan umatku. Kamu itu bukan umat. Umatku nanti yang mana mereka hidup zaman tahum la yarawni. Mereka beriman sebagaimana keimanan kalian. Mereka bertakwa sebagaimana ketakwaan kalian, dan mereka beribadah sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak pernah melihatku, kata Rasulullah SAW. Maka itulah orang-orang terpilih. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Mau contoh dalil lagi? Ada. Apa itu? Tentang puasa aja, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, au kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang-orang yang berpuasa akan tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Berarti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadah puasanya itu banyak apa sedikit? Sedikit. Hari ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu, dan gak ada yang bisa menjamin amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi, siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Kalau dulu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah para sahabat dijamin oleh Rasulullah. Kenapa? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dilakukan oleh seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masya Allah. Kenapa? Jaminannya lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wahyu semua yang keluar itu. Lah saiki iki dhewe iki sapa? Kita nabi bukan, Rasul pun bukan. Jadi ayo kita muhasabah dengan kita kerjakan. Kira-kira hari ini benar nggak sih dengan yang saya kerjakan? Sesuai nggak sih dengan yang saya kerjakan? Ikhlas nggak sih dalam saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena syarat terimanya amal ibadah itu kan cuma dua. Yang ini harus memotivasi diri kita terus ketika kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kecepatan Pak, saking semangatnya nih. Kenapa? Kalau agak lambat semakin dingin saya malah nggak semangat nih. Baik. Ada sebuah hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Idza haballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama'.
summa yud'u lahul qabul fil ardi. Maksudnya gimana? Ingat ya, kita harus paham hari ini. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita harus paham. Seseorang itu kalau cinta sama manusia itu kalau cinta kepada manusia yang lain, dia akan membuktikan sesuatu agar orang itu cinta kepada dia. Nggak usah jauh-jauh aja. Antum punya istri, aduh ini kok ngomong istri lagi nih. Saya kasihan ini Pak sama yang muda Pak. Gung rabi Pak. Tapi tidak apa-apa lah ya. Semoga antum semua selesai ini besok antum dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Walaupun antum harus menunggu. Karena cari jodoh itu bukan cuma sekedar cari kucing dalam karung. Tapi apa? Harus senantiasa dengan mendekatkan diri kepada Allah agar jodoh antum tidak jauh dengan keadaan keimanan antum kepada Allah. Gitu ya. Makanya kan Masya Allah. Jadi kalau seseorang sudah cinta kepada manusia, dia akan berupaya agar seseorang itu kan cinta. Dia berikan proof, berikan bukti. Mencari perhatian, mencari lihat-lihatan, kan luar biasa. Apalagi kalau sudah suami istri berupaya semaksimal mungkin, tugasnya, tanggung jawab dia luar biasa. Wong kalau hari ini kita melihat pencitraan itu kan Masya Allah itu. Aduh ya Allah, lewatin Pak. Ya. Maka apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka dia akan menyuruh kepada seluruh penduduk langit. Dan dia menyampaikan kepada malaikat Jibril. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cintailah dia karena aku mencintainya. Bagaimana amal ibadah yang harus kita kerjakan agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Yaitu apa? Memperbanyak amal ibadah, Pak. Ya. Memperbanyak amal ibadah. Salat 5 waktu cukup? Cukup enggak, Pak? Belum. Kalaulah salat 5 waktu itu cukup, lah buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita begitu banyak amal ibadah sunnah? Buat apa sholat rawatib? Buat apa sholat duha? Buat apa sholat tahajud itu Pak sampai bangun tengah malam? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah itu kan pernah disampaikan di sini kalau tidak salah itu oleh Ustaz Adi Hidayat. Itu apa? Nafilah itu kan buntut sapi. Jenengan kalau ningali sapi, ngeliat sapi nggak ada buntutnya kan aneh. Jadi untuk menyempurnai sapi itu apa? Yo ekore kuwi. Apa itu? Ya nafilah itu. Apa itu? Tahajud. Tahajud, Pak. Ayo kita sama-sama tahajud. Kenapa? Semakin dekatnya kita kepada Allah, maka ketika kita meminta, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala nggak mengabulkan. Maka akhirnya di sini apa? Akhirnya Jibril menyampaikan semua kabarnya itu kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai si fulan ini. Nah hadis ini mafhumul lafaznya adalah umum, bukan cuma sekedar antuk fulan, tapi fulanah juga. Ya, hadisnya ini umum. Jadi bisa buat laki-laki, perempuan. Jadi apa? Aku telah mencintai, kata Allah Subhanahu wa taala dari malaikat Jibril, aku sudah mencintai dia. Maka cintailah dia karena aku mencintainya. Akhirnya Jibril menyampaikan semuanya untuk mencintai itu. Maka ketika malaikat sudah cinta dengan kita, maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita minta, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan itu, akhi. Ya. Berarti berkaitan dengan apa ini? Dengan doa seorang hamba. Sudah masuk Isya, Pak ya? Belum. Kalau sudah masuk Isya, saya nggak enak juga ini. Ya. Kenapa? Saya ingin menyampaikan hadis tentang doa agar kita paham. Ya, kira-kira insya Allah cukup. Kalau nggak cukup dilanjutkan pada Isya sedikit saja. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan hari ini dari kewajiban dan sunnah itu semua ada hubungannya, semua terkait itu dengan apa? Doa. Karena tidak akan lengkap amal ibadah seorang hamba tanpa disempurnakan dengan doa. Ya, kita hari ini banyak habis sholat tahu-tahu kabur. Zikirnya kan bisa sambil jalan. Ya, emang antum ya ibadah itu terima? Ya kalau masih ada waktu senggang, ya udahlah habis sholat kita zikir dulu. Zikir yang paling lama itu ba'da sholat apa sebelum tidur, Pak? Ayo. Zikir yang paling panjang durasinya itu ba'da sholat apa sebelum tidur? Ayo Pak, banyakkan mana Pak? Sebelum tidur. Kalau kita tahu sebelum tidur panjang, ya udah habis sholat itu zikir dulu. Wah nanti Ustaz, iwak gerai durung diangkat. Ais. Berarti tadi antum sholat itu pikirannya apa? Iwak asin. Gitu, Masya Allah. Nih kita masuk ke hadis doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad,
bin Hanbal. Ya, hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada 3 poin di sini agar kita paham dengan apa yang kita kerjakan. Ada doa kita di situ, Pak. Dari awal bulan Maret kemarin 2020 sampai sekarang kan insya Allah doa ini nggak akan pernah lepas dari lisan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il. Ya apa lapor lagi? Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Insyaallah kita hafal itu. Ya. Dari wabah. Ya, dan lain sebagainya lah pokoknya. Dari penyakit gila dan lain sebagainya. Maka apa? Kita harus kaitkan itu semua dengan doa agar kita paham kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Cuman kita kembali kepada Allah dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Kira-kira pantas nggak untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah? Tanpa kita sadari dan tidak bahkan mungkin nggak kita sadari bahwasanya doa itu menjadi sebuah penentu amal ibadah. Karena para ulama menyampaikan doa mukhul ibadah. Ayo sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah, Pak. Ya, banyak berdoa kepada Allah. Dalam keadaan hari ini itu rahmat itu luar biasa. Apa itu? Hujan. Hujan itu turun terus, Pak. Ayo banyak-banyak kita berdoa. Jangan cuma Allahumma shayyiban nafi'at tok. Tapi tambah sing liya. Masa gur kuwi tok, Pak. Oh, hujannya durasinya lama loh sekarang itu. Ayo banyak kita berdoa. Safar jenengan kemana pulang kampung karena masih liburan. Loh itu waktu yang mustajab. Bainal azan wal iqamah. Loh itu yang mustajab. Agar apa? Dengan yang kita kerjakan hari ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berubah. Maka hadisnya gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allahu biha ihdas salas imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayudakhiru lahu fil akhirah wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithlaha qalu idan nuksir qala Allahu aktsar." Rawahu Ahmad. Kalimatnya luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam ucapan doanya itu tidak ada unsur untuk memotong tali silaturahim, tidak ada unsur untuk menzalimi orang lain, tidak ada unsur untuk membuli orang lain. Membuli itu kan zalim, Pak. Prank itu kan zalim aslinya. Bahasa saiki ae. Antum diapain? Di-prank. Di-prank kan dikerjain, Pak. Zalim itu aslinya itu. Sama aja. Mentang-mentang bahasanya prank, laju kita lupa dengan kalimat zalim itu. Gimana? Generasi sekarang itu kan generasi 62, jadi harus semuanya tahu, insya Allah. Jadi kalimatnya apa? Dalam ucapannya tidak ada unsur untuk memotong tali silaturahim, maka Allah akan berikan 3 keadaan dari poin doanya itu. Pertama, wa imma ang tu'ajjala lahu da'watu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengabulkan doanya. Contohnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Antum tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat Nabi yang luar biasa dan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Maka akhirnya para sahabat itu kan cemburu. Kenapa kok cemburu? Karena apa yang dilakukan oleh Sa'ad ketika beliau meminta kepada Allah, maka Allah akan langsung mengabulkan doanya. Nah, sahabat itu cemburunya kan karena amal ibadah. Bukan karena ketika mendapati sahabatnya punya kulkas, punya Pajero, punya BMW, becak merah warnane, punya Brompton. Enggak, tapi apa? Memiliki amal ibadah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ridho dan memberikan kemuliaan yang luar biasa, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Maka akhirnya apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Pertama, karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ketika dalam perang Uhud, Rasulullah menyampaikan, "Irmiya Sa'ad fidaka abi wa ummi." Nah, ketika kalimat itu Rasulullah sampaikan sebagai penyemangat untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, maka akhirnya Allah mengabulkan. Ketika Sa'ad bin Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan semua doanya. Yang kedua, wasilah. Nah, wasilah hari ini kita introspeksi, Pak. Yaitu apa? Jawaban beliau, tidaklah aku mengambil makanan yang aku masukkan dalam mulutku, melainkan aku tahu dari mana itu aku dapatkan. Zatnya halal dengan cara yang halal. Saya kan makan beras, Ustaz. Beras itu kan halal, bukan haram. Iya, tapi jangan korupsi. Ketawa dia. Ya enggak berkah. Ya. Makanya kau yang di pasar Nyun Sewu, Pak, ini kita saling mengingatkan. Ngomongnya sekilo, sampai rumah 9 on. Jual mangga 10.000, kita mampir. Weh, 10.000, Pak. Ini yang 10.000 yang jelek. Yang bagus itu 15.000, Pak. Kan sering kita ketipu kayak gitu, Pak. Termasuk saya.
Ya orang kalau namanya murah itu kan pasti seneng. Giliran ditekani malah sing murah sing bolotong-bolotong kuwi. Ya, makanya hati-hati Pak, tidaklah aku manggil makanan yang kena masukkan dalam mulutku, melainkan dari mana itu aku tahu dan dari mana aku dapatkan. Jadi hati-hati. Ya. Mungkin hari ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah, mungkin ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu dengan cara yang tidak halal. Sehingga akhir ini kemenangan tuh sulit kita dapatkan. Perjuangan tuh sudah mati-matian hari ini. Tapi kita harus paham juga bahwasanya kita wafat, anak mati-matian lagi memperjuangkan Islam itu. Kalau hari ini kita nggak ngaji, nggak mengajarkan pendidikan Islam kepada anak kita, kenapa? Di rumah anak kita cuma dorang-daring, nanti garing. Akhirnya apa? Bapaknya bosan, ibunya bosan, anaknya main game. Saya salah apa benar Pak? Kalau saya salah Pak Afan Pak, tapi kalau benar berubah, gitu loh. Ya gimana Ustadz? Ya bisa Pak, insya Allah Pak. Kita ancam, anak saya ancam sekarang Pak. Wah udah giliran mau diajak kemana gitu, dia pasti udah mulai, ayah HP, nggak boleh. Bisa Pak, tapi takut nangis Ustadz. Ya, nanti kalau kita nggak tegas, yo HP jadi panganannya bendino Pak, lebih kenyang main HP daripada makan nasi. Baik. Yang kedua, wa imma yudakhirulahu fil akhirah. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pada poin yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan doanya. Yang dia akan nikmati ketika nanti di akhirat, ketika seluruh amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah, doa itu memberatkan amal timbangan sehingga akhirnya Allah berikan tempat yang terbaik, yaitu surga. Maka akhirnya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tidak akan pernah rugi seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah rugi ketika seorang hari ini sudah mendapatkan nikmat berupa hidayah ilmu, maka senantiasa dia banyak bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahan dalam ilmunya. Yaitu apa? Setelah dia mengamalkan, dia ajarkan lagi sama orang. Itu namanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu tuh ojo dipek dhewe. Kalau ilmu itu dipek dewe Pak, kita nggak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu itu. Nah hari ini kan minta siapa sih yang disampaikan? Salahmu nggak ngaji. Kok jangan salahmu Pak. Hari ini kan sekarang gara-gara orang nggak mau, salahmu nggak ngaji. Ya mungkin dia punya kesibukan yang akhirnya berat bagi dia untuk berangkat ngaji gitu loh. Jadi apa? Doa itu memberatkan. Jadi rugilah bagi orang-orang hari ini yang mereka tahu tapi mereka nggak mau beribadah kepada Allah, malah apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh-aneh, minta sama Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, ngajak teman-temannya masuk neraka. Ini ucapan apa ini nih? Kalau orang nggak tahu ilmu Pak, ucapannya pasti akan kayak gitu Pak, walaupun KTP-nya itu muslim. Gitu loh. Kenapa? Karena ilmu nggak pernah membekas dalam hatinya walau dulunya dia pernah pakai jilbab. Baik, lewatin. Ya, jadi apa? Mendahulukan amalnya nanti di akhirat yang kita nikmati. Doa itu begitu luar biasa. Saya juga sambil melihat waktu ini, ngeri juga jam 7.29 ya. Poin yang ketiga, yaitu wa imma ayusrifanuhu minassu'i mislaha. Nah ini poin penting yang ketiga ini untuk kita semua insyaallah. Jadi tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pada poin yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka hari ini ketika kita sudah hijrah, sudah paham, sudah ngerti, mungkin kita dulu melakukan keburukan, ayo kita berubah. Berubah itu 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat balik meneh, Pak. Gitu loh. Balik lagi, ya kita lihat koin lah, diputer tuh kan, enak. Baliknya berapa? 360 derajat, ya doa, gitu kan. Jadi apa? Allah akan hindarkan dia dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki, Allah berikan keberkahan, mau maksiat nggak jadi, mau melakukan keburukan nggak jadi, mau melakukan perbuatan-perbuatan sunnah nggak jadi, mau berbuat sesuatu yang korupsi, lain sebagainya nggak jadi. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya, dia amalkan. Loh, Ustadz, tapi di mana? Kok kita hari ini kan mendapatnya sesuatu yang berbeda dengan kebalikan dengan apa yang antum sampaikan? Apa itu Pak? Loh, yang korupsi itu orangnya profesor S1, S2, S3, S-Tungtung, S-Teler, STNK, BPKB, MCK dan lain sebagainya.
Itu karena mereka tidak mengamalkan ilmunya dan tidak ada hidayah dalam diri mereka. Dan ketika mereka sudah banyak memakan barang-barang yang haram, maka tentunya kita paham bahwasanya ketika sesuatu yang haram sudah banyak masuk ke tubuh manusia, bukanlah amal kebaikan yang dikerjakan, melainkan amal-amal keburukan. Maka bagi orang-orang awam yang melihat hal seperti itu dan mereka tidak memiliki ilmu, mereka akan mengatakan, wah benar ternyata kata itu, ternyata Islam itu teroris. Aduh ya Allah Rabbi, berat ya. Yang dicari HM, yang kena HRS. Masya Allah, luar biasa Pak. Itu ilmu ternyata. Ya, fitnah itu luar biasa. Maka hari ini berat bagi kita. Memang berat ya. Bagaimana perjuangan seorang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana perjuangan seorang Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bagaimana perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bayangin, bapaknya pembuat patung Pak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim kan berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahku, coba Pak, kalimat dakwah itu kan luar biasa. Jadi apa? Jangan sampai kebaikan itu hanya mentok kepada kita, nggak kita sampaikan. Ketika kita sudah hijrah hari ini, faham Islam itu seperti apa, kita sampaikan. Kenapa? Kita lihat Nabi Ibrahim, wahai ayahku, kenapa sih engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Tetap ayahnya membangkang. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Gitu loh. Maka hari ini kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi itu kan luar biasa. Dan tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita harus mengerti bahwasanya apa? Dengan apa yang kita kerjakan hari ini, jangan sampai kita merasa bangga dengan yang sudah kita kerjakan seolah-olah semuanya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus paham bahwasanya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Masya Allah Pak, bukankah dulunya beliau itu seperti apa, sekarang seperti apa sampai beliau meninggal? Kenapa? Karena ada integritas dari seorang Umar bin Khattab yang akhirnya ketika sudah hidayah masuk ke dalam dirinya itu tidak ada pantangan bagi dia untuk mundur. Kenapa? Karena hari ini orang-orang yang berislam itu asingnya luar biasa. Cingkrang saja teroris. Makanya lain sebagainya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka tentunya nanti kita akan bahas kenapa kok sampai seperti itu. Ada muhasabah di sini dari pesan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nanti kita akan menjadi sebuah penutup agar kita lebih paham lagi tentang self reminder. Baik, barakallahu fikum, karena sudah masuk salat Isya, ya kita cukupkan dulu. Ya aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.